Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan 5 kesalahan fatal yang bisa membatalkan kelolosan CPNS pada tahap akhir. Jadi buat teman-teman peserta SKB CPNS bisa simak terus video ini. Dan jangan lupa juga teman-teman tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru seputar pelaksanaan SKB CPNS. Karena nanti kami akan selalu update tentang pelaksanaan SKB CPNS ini sampai tahap pemberkasan. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi-informasi penting dan informasi terbaru lainnya. Baik, untuk kesalahan fatal ini sangat menyesakkan teman-teman, terutama bagi peserta yang memiliki nilai tertinggi dan sudah dinyatakan lolos tahap akhir. Namun kemudian ditemukan beberapa kesalahan dokumen atau berkas oleh panitia seleksi yang membuat kelolosan tersebut dibatalkan. Dan pada CPNS tahun 2018 yang lalu ada beberapa pelamar yang dibatalkan kelolosannya oleh BKN karena ada temuan berkas atau dokumen yang tidak sesuai sehingga pelamar tersebut dibatalkan dan digantikan oleh peserta atau pelamar yang ada di peringkat bawahnya. Jadi buat teman-teman apabila nanti memiliki atau memperoleh nilai tertinggi setelah mengikuti ujian SKB, teman-teman jangan terlalu berbangga berlebih-lebihan. Takutnya saat pemberkasan ditemukan temuan-temuan yang membatalkan kelolosan seperti peserta SKB CPNS tahun lalu. Karena dokumen-dokumen peserta SKB CPNS ini nanti akan dicek atau diverifikasi 2 kali teman-teman. Verifikasi pertama oleh instansi yang teman-teman lamar dan verifikasi terakhir atau verifikasi kedua adalah oleh BKN. Jadi tahap pemberkasan ini sangat mempengaruhi kelolosan teman-teman. Berikut adalah beberapa kesalahan fatal yang dimaksud. Kesalahan fatal yang pertama yaitu ditemukan kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, jadi nanti dokumen-dokumen pelamar akan dicek kembali oleh BKN apakah sudah sesuai atau tidak dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh formasi tersebut. Dan salah satu contoh ada pelamar CPNS tahun lalu di Provinsi Sumatera Barat kalau tidak salah. Dia telah mengikuti ujian SKD dan ujian SKB sama seperti peserta lain. Dan setelah diintegrasikan, pelamar ini lolos dan berhak melaju ke tahap pemberkasan NIP. Namun saat pemberkasan inilah ditemukan dokumen ijazah yang kualifikasi pendidikannya tidak sesuai. Yang dibutuhkan adalah S1 PGSD, sedangkan pelamar ini melampirkan ijazah S1 PGMI. Jadi sesuai dengan peraturan Permenpan tahun 2018, pelamar ini tidak memenuhi persyaratan teman-teman. Selain itu, input data online yang dimasukkan pelamar bersangkutan saat pendaftar adalah PGSD atau sesuai dengan formasi Menpan RB. Faktanya pelamar tersebut berijazah S1 PGMI. Jadi dengan berat hati pelamar ini dibatalkan dari kelolosan CPNS tersebut. Kesalahan fatal yang kedua yaitu ditemukan akreditasi fakultas dan akreditasi prodi tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, jadi waktu pendaftaran awal teman-teman kan mengunggah akreditasi sebagai syarat pendaftaran. Dan nanti pada saat pemberkasan akreditasi yang teman-teman unggah tersebut akan dicocokkan dengan dokumen asli atau dokumen legalisir yang teman-teman miliki. Jika ditemukan tidak ada kecocokan dengan persyaratan, maka bisa dipastikan teman-teman akan dibatalkan dari kelolosan tersebut. Dan pada CPNS tahun 2018 yang lalu ada pelamar yang dibatalkan kelolosannya terkait akreditasi ini. Jadi awalnya ada formasi yang dibutuhkan yang mensyaratkan akreditasi fakultas minimal B dan akreditasi prodi minimal B. Dan pelamar ini mendaftar dengan akreditasi yang dia miliki yaitu akreditasi fakultas B dan akreditasi prodi C. Nah, jadi sesuai Permenpan pelamar ini tidak memenuhi persyaratan teman-teman. Tidak memenuhi persyaratan di akreditasi prodi. Nah, dengan temuan tersebut maka pelamar ini dibatalkan dari kelolosan CPNS. Kemudian kesalahan fatal yang ketiga yaitu indeks prestasi kumulatif atau IPK tidak sesuai. Nah, IPK ini kurang lebih sama dengan akreditasi yang tadi teman-teman. Nanti transkrip nilai yang sudah teman-teman unggah atau yang sudah teman-teman input di SSCN nanti akan dicocokkan kembali atau diverifikasi kembali dengan transkrip nilai asli yang teman-teman miliki. Apabila nanti ditemukan beda atau tidak sesuai dengan persyaratan, maka bisa dipastikan teman-teman akan dibatalkan dari kelolosan tersebut.
Jadi kesalahan fatal ini tidak bisa ditoleransi teman-teman. Misal suatu formasi mensyaratkan IPK minimal 3,20 dan ada pelamar yang mendaftar dengan IPK 3,19. Jadi walaupun selisih sedikit, pelamar ini tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang telah dipersyaratkan oleh instansi yang teman-teman lamar. Dan teman-teman dipastikan akan dibatalkan dari kelolosan tersebut. Kemudian kesalahan fatal yang keempat yaitu ditemukan dokumen-dokumen palsu. Nah, jadi dokumen-dokumen yang sudah teman-teman lampirkan saat pemberkasan, nanti dokumen-dokumen tersebut akan dicek lagi atau diverifikasi kembali apakah dokumen-dokumen atau berkas tersebut asli atau tidak. Baik itu ijazah, transkrip nilai, sertifikat, dan dokumen-dokumen yang lain. Dan apabila nanti ditemukan satu saja dokumen palsu, maka bisa dipastikan teman-teman akan dibatalkan dari kelolosan tersebut. Dan pemalsuan dokumen ini masuk ke ranah pidana teman-teman. Bisa saja nanti pihak panitia melaporkan teman-teman dengan pengaduan pemalsuan dokumen. Jadi sayang sekali CPNS dibatalkan malah berurusan dengan kepolisian. Jadi jangan sampai teman-teman. Kemudian kesalahan fatal yang kelima yaitu tidak melengkapi dokumen dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh panitia pada saat pemberkasan. Nah, jadi apabila nanti teman-teman sudah dinyatakan lolos, maka teman-teman akan diminta untuk segera melengkapi berkas atau dokumen-dokumen persyaratan yang sudah teman-teman unggah di SSCN dan dokumen-dokumen tambahan lainnya seperti SKCK, surat keterangan sehat dari dokter, ijazah SD sampai ijazah terakhir, surat pernyataan bersedia mengabdi selama 10 tahun dan tidak mengajukan pindah selama 10 tahun tersebut. Dan surat pernyataan yang lain dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak instansi. Biasanya sekitar 15 hari atau 2 mingguan teman-teman. Jadi apabila nanti teman-teman tidak segera melengkapi berkas atau dokumen-dokumen dengan batas waktu yang telah ditentukan tersebut, maka teman-teman akan dinyatakan gugur. Terutama buat pelamar yang memiliki ketidaksesuaian data seperti nama di ijazah dan KTP atau dengan dokumen lain tidak sesuai, maka kemungkinan besar nanti akan diminta untuk merubah data tersebut agar sesuai. Dan pertimbangkan juga lama proses perubahan data tersebut. Yang penting dengan batas waktu yang telah ditentukan dokumen tersebut telah selesai dirubah. Dan saya harap juga agar teman-teman nantinya selalu berkoordinasi terus dengan pihak BKD atau pihak panitia CPNS instansi yang teman-teman lamar, agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru terkait dokumen-dokumen tambahan yang dipersyaratkan instansi tersebut. Karena masing-masing instansi beda kebijakan teman-teman. Dan saya harap juga teman-teman juga bisa saling berkoordinasi dengan pelamar-pelamar lain yang lolos yang masih dalam satu instansi agar bisa saling memberi informasi satu sama lain. Karena untuk persyaratan dokumen tambahan ini kurang lebih sama teman-teman, baik itu guru, bidan, dan pelamar dengan jabatan yang lain. Jadi teman-teman bisa saling bertukar informasi dengan mereka. Baik, itulah 5 kesalahan fatal yang bisa menyebabkan kelolosan CPNS dibatalkan. Dan saya doakan semoga teman-teman nanti diberi kemudahan dan diberi kelolosan sampai tahap akhir. Baik, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.